Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang nampak mengambil uang hasil curiannya, berupa koper yang berisikan uang sangatlah banyak. Cerita berpindah ke sang pemeran utama, bocah laki-laki yang mempunyai dua orang kakak. Namun karena ia masih kecil, ia selalu kena bully oleh mereka berdua. Bahkan uang tabungan Preston saja mereka juga mengambilnya. Belum lagi ia mempunyai ayah yang sangat perhitungan dengan uang. Dan karena pekerjaannya adalah seorang investor, itulah mengapa ia sangat pelit. Hingga saat Preston pergi, sepulangnya Preston bertanya-tanya kepada ayahnya, apakah keluarga tersebut begitu miskin hingga dirinya hanya diberi sedikit uang, sedangkan kakaknya mempunyai uang lebih dan mereka bebas melakukan apa saja, yang mana membuat Preston iri melihatnya. Namun ayahnya mengatakan bahwa hal itu sudah wajar karena mereka telah bekerja. Cerita berpindah di mana sang pencuri sebelumnya, di mana Biderman disuruh untuk menyerahkan uang yang berjumlah $1 juta. Ia akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya di jam 1 siang nanti. Nah, di sisi lain, Preston ingin menabung di suatu bank nih teman-teman. Namun karena uangnya masihlah sedikit, jadi ia tidak memenuhi syarat minimalnya. Namun, ia kepincut dengan paras cantik pegawai bank tersebut. Tapi sepulangnya, satu-satunya uang yang dimiliki oleh Preston malah diambil oleh Butch sambil mengolok-oloknya hingga kejadian tak terduga terjadi. Preston ditabrak oleh Quigley. Karena menjadi pusat perhatian, ia mencoba mencari jalan aman dengan cara mengganti rugi. Namun tiba-tiba di sana ada polisi yang membuatnya hanya memberikan cek kosong dan kabur begitu saja. Setibanya di rumah, ia mulai mencari akal. Dengan keahliannya menggunakan komputer, ia lalu mengisinya senilai $1 juta. Ia bahkan tak sabar menjadi orang kaya. Singkat cerita, ia kembali ke bank untuk mencairkan cek sebelumnya. Akan tetapi tidak seperti yang ia bayangkan. Ia malah ditertawakan oleh pegawai tersebut dan menganggapnya sebuah lawakan. Karena tidak mau ambil pusing, pegawai itu lalu membawanya ke sang direktur, yaitu Biderman. Karena ia yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana Quigley, Biderman lalu mengisi ransel Preston dengan uang $1 juta. Dan Preston meninggalkan bank tepat saat orang yang asli datang untuk mendapatkan uang itu. What's wrong with you, little boy? No, you ought to be in school. Hurry up. Kid, what kid, man? Quigley kemudian mengetahui hal itu. Ia yang marah memutuskan untuk mencari Preston dengan bantuan Biderman, dengan harapan mendapatkan kembali uangnya yang dicuri. Sementara itu, dengan banyaknya uang yang ia miliki, Preston kemudian membeli sebuah rumah, juga layanan limusin dengan supir bernama Henry. Walau awalnya Henry tidak percaya bosnya adalah seorang anak kecil. Kid, the boss doesn't like me taking baseball cards. Greenies, some moolah, some dinero, some... In fact, identical to the money you've given me right now. Waters. Yes, nice to meet you. Hop in. So, where to, boss? Preston lalu menikmati hasil uangnya tersebut. Hey, thanks a lot for the great watch. Hingga di tengah perjalanan ia bertemu Sai, wanita yang diidamkannya selama ini. Namun Sai heran, mengapa yang dulunya Preston tidak memiliki uang, sekarang menaiki sebuah limusin yang sangat mahal. Ia beralasan bahwa uang tersebut merupakan pemberian dari bos besarnya, yang bernama Macintosh, agar ia tidak dicurigai.
Pintar juga ya si Preston ini teman-teman. Dan disinilah kita tahu bahwa ternyata Sai ini merupakan anggota FBI yang menyamar sebagai pegawai bank guna mencari si Quigley. Besoknya Preston mengisi rumahnya dengan mainan, gadget, dan barang elektronik dengan atas nama bos besar misterius yang bernama Macintosh yang dibuat-buat oleh Preston sendiri. Melihat banyak barang di jalanan, sang ayah heran siapa yang melakukannya. Dan ternyata itu adalah anaknya sendiri. Namun Preston masih beralasan bahwa itu barang milik bosnya, yaitu Macintosh. Dan Preston bekerja di sana, yang padahal ia hanya ingin berpuas diri untuk main di sana. Quigley dan kawan-kawannya mulai mencari Preston, namun tak kunjung menemukannya. Sai yang merasa aneh transaksi uang oleh Macintosh, lalu mengunjungi kediaman Preston. Ia bertanya-tanya, seperti apa sih sosok Macintosh ini, dan ingin bertemu dirinya. Preston yang mulai bingung mengatakan bahwa ia sangat jarang ada di sana, sebab ia selalu sibuk. Kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama. Awalnya Sai ingin menolaknya, tetapi ketika mendengar Preston akan menceritakan si Macintosh ini, ia pun akhirnya mau menyetujuinya. Mengingat ini kencan pertama Preston, ia meminta saran agar menjadi pria yang keren. Dan Harry mengatakan bahwa wanita menyukai fisik yang kuat. Oleh karena itu, Preston pun mulai berlatih. Malam harinya, Preston memesan di restoran yang termahal. Ia bahkan memberi Sai sebuah kalung yang tentunya juga mahal. Akan tetapi di sini Sai menolak pemberian tersebut karena merasa tak nyaman. Akan tetapi di sana Sai menggali informasi tentang Macintosh ini hingga kejadian tak terduga terjadi. Dan sebetulnya Preston kurang menyukai makanan di sana. Kemudian mengajak Sai untuk makan burger saja, dan malah hubungan mereka lebih dekat di sana. Namun alangkah terkejutnya Preston saat ia sadar Quigley menemukannya. Tanpa pikir panjang, ia mencoba membawa Sai dan kabur dari sana. Dan beruntung mereka tidak dapat mengejarnya. Di sana, Preston mengajak Sai untuk pergi ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Walau awalnya Sai menolak ajakannya, namun lagi-lagi saat mendengar Macintosh ada di sana, membuat akhirnya mau untuk pergi ke sana. Akan tetapi hari demi hari hidup Preston terasa hambar dengan segala kemewahan hidupnya, yang mana hal itu membuatnya iri pada anak-anak sebaya dengannya. Namun naas saat di taman itu ia bertemu Quigley dan rekan-rekannya menggunakan mobil. Preston lalu berusaha keras kabur dari sana. Dan beruntung kali ini Preston masih selamat dari kejaran mereka. Namun alamat Preston sudah diketahui saat Butch memberitahunya. Hari acara pun dimulai. Banyak para tamu yang datang demi ingin bertemu dengan Tuan Macintosh. Namun pikiran Preston hanya ingin bertemu Sai, walau tak kunjung ditemukan. Sampai datanglah seorang ketua pembuat acara yang menagih pembayarannya sekitar $100.000. Dengan terpaksa Preston pun mau mengikuti perkataannya. Namun alangkah terkejutnya saat ia tahu bahwa uang $1 juta itu kini tersisa $332 saja lagi. Dan tentunya ia tak mampu membayarnya. Tiba-tiba saja ayah Preston datang ke ruangan itu dan mengiranya sebagai Tuan Macintosh. Rupanya ayahnya hanya meminta agar Preston mau kembali ke rumahnya dan merayakan hari ulang tahun bersama. Ia bahkan merasa bersalah bersikap keras kepada anaknya. Dan ia merasa khawatir Preston kehilangan masa kecilnya karena terlalu mengejar uang beberapa hari belakangan. Di situ Preston mengakui kesalahannya
dan ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun hal tersebut tidak sempat tersampaikan. He's gone. Mengetahui Tuan McIntosh tidak mampu membayarnya, acara tersebut pun langsung dibubarkan. Disitulah Preston menyadari bahwa orang-orang akan mendekatinya ketika memiliki uang saja. Ia hanya ingin seorang teman di hidupnya. Di sanalah Preston sangat kesepian. Namun tiba-tiba Quigley menemukan lokasi Preston dan menagih uangnya kembali. Namun sayang, di sana Preston mengakui bahwa ia telah menghabiskan uang tersebut yang membuat Quigley frustasi. Di saat lengah, Preston mencoba kabur dari sana. Kemudian Quigley dan rekan-rekannya mengejarnya kembali. Act like you got a purpose in life. Go. I think I'm experiencing chest. Little boy. Here we go! Over, kid. Ow! Come out, wherever you are. Bad boy! Tell me something. Hingga Preston terjebak, yang mengira Quigley telah mati dan ingin menolongnya. Namun ternyata ia hanya berpura-pura, dan pada akhirnya mendapatkan Preston di situ. Beruntung, agen FBI menemukan mereka, yang mana mereka sedang mencari McIntosh. Quigley yang takut bahwa ia merupakan seorang buronan, ia bersiasat mengaku sebagai McIntosh. Namun itu pilihan yang salah, yang menyebabkan Quigley kembali ditahan atas penggelapan uang. Dan Preston dilindungi pihak FBI, padahal Preston yang menghabiskan uang tersebut. Disitulah Preston baru tahu bahwa saya merupakan seorang agen FBI. Ia sempat mengira saya hanyalah seorang wanita mata duitan yang mengejar uang McIntosh. Dan Preston percaya 6 tahun lagi ia akan mencoba menikahi Shay. Di akhir cerita, Preston kembali ke rumah untuk merayakan ulang tahun yang sudah disiapkan keluarganya. Walau sederhana, namun ia menyadari bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Dan keluarga adalah hal yang terpenting.